Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Tabe salamat lingo nalatai salam sahujud karendem malempak. Adil katalino basuramin ka saruga basengat ka jubata. Arus. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika yang terdiri dari pengertian etika, aliran-aliran etika Pancasila, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, serta kesimpulan dari isi video ini. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani ethnos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruknya. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia keseluruhan. Perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Aliran-aliran etika meliputi etika keutamaan, yaitu baik hati, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, santun, jujur, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Kemudian ada etika teologis, yaitu teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Kemudian ada etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila yang pertama, sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sila yang kedua, sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Kemudian sila yang ketiga, sila persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan, mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain atau mau mendengar pendapat orang lain. Kemudian terakhir sila kelima, sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Kenapa sih kita perlu Pancasila sebagai sistem etika? Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran antar pelajar. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Keempat,
pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lainnya. Contohnya seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaraan anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran, penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Contoh implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dengan sungguh-sungguh dan saling toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengetahui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara dan mengutamakan semangat nasionalis dengan menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi setiap keputusan sebagai hasil capaian dari kegiatan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghormati dan menghargai hak pribadi maupun orang lain dan berlaku adil. Jadi, kesimpulan dari Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika dibutuhkan demi menghindari sikap-sikap yang akan merugikan seluruh masyarakat, sekaligus menjadi pedoman agar masyarakat dapat berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.